البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di awal muka surat 86. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, fashabbahaha bisyajaratil khabisah. Maka Allah menyerupakan ucapan yang buruk dengan pokok yang buruk. Allati jtussat min fawqil ard, yang telah tercabut atau tercerabut dari permukaan bumi. Malaha min qarar, dia tidak memiliki ketetapan sama sekali. Fala irqun sabitun wala far'un alim, dia tidak memiliki akar yang kukuh dan juga tidak memiliki cabang yang tinggi. Wala samratun zakiyah, dan tidak memiliki buah yang suci, buah yang bagus. Fala dhillun wala jana, tidak memiliki naungan dan tidak memiliki buah yang dipetik. Wala saqun qaim, tidak memiliki batang yang tegak. Wala irqun fil ardi sabit, tidak memiliki akar di dalam bumi yang kukuh. Fala asfaluha mughdiqun wala a'laha muniq, tidaklah yang bagian bawah itu banyak akar dan subur, tidak pula bagian atas itu memberikan buah-buahan. Muniq yaitu menampakkan keindahan. Wala janalaha, dia juga tidak memiliki buah. Wala ta'lu, dia tidak naik ke atas. Ya, dia sudah mati, tanamannya sudah mati, sudah tercabut. Bal apa ini? Tu'la, bal tu'la, yaitu dia dikalahkan oleh yang lain. Wa idza ta'ammala al-labibu aktsara kalami hadzal khalq, dan apabila orang yang kuat mata hatinya, al-labib, kuat mata hatinya atau memiliki mata hati, merenungkan mayoritas ucapan para makhluk, fi khitabihim, di dalam ucapan mereka, wa kasbihim, dan di dalam perbuatan mereka, wajadahu kadzalik, dia akan mendapati seperti itu. Ya, ucapannya ucapan sia-sia, tak ada faidahnya atau minim faidah. Apalagi sampai kata-kata kufur, kalimat yang sia-sia. Fal khusran al-wuqufu ma'ah, maka kerugian akan selalu berdiri bersamanya. Wal ishtighalu bihi, dan menyibukkan diri dengannya. An afdalil kalami wa anfa'ih, dari ucapan yang paling utama dan paling bermanfaat. Karena sudah nikmat dengan yang itu, akhirnya dia tersibukkan dari Al-Quran, tersibukkan dari zikir dan sebagainya. Qala Dhahhak, daraballahu masalan lil kafir bi syajaratin juttussat min fawqil ard. Ad-Dhahhak mengatakan, seringnya mufassir Dhahhak bin Muzahim, Allah membuat suatu perumpamaan untuk orang kafir dengan sebatang pokok yang telah tercabut dari permukaan bumi. Malaha min qarar, dia tidak memiliki keteguhan atau ketetapan. Yaqul laisa laha aslun wala far', tidak memiliki akar dan juga tidak memiliki cabang. Wa laisa laha samrah, dia tidak memiliki buah. Wala fiha manfaah, tidak ada manfaat di dalamnya. Kadzalikal kafir la ya'malu khaira, demikianlah orang kafir, dia tidak melakukan kebajikan, justru malah sibuk menambah jumlah patung atau menambah jumlah riba atau kesia-siaan.
Belum lagi kalau merugikan orang lain. Wala yaqulu, dia tidak mengucapkan yang baik. Wala yaj'alullahu fihi barakatan wala manfaah. Allah tidak menjadikan pada dirinya keberkahan ataupun manfaat. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa masalu kalimatin khabithah, dan permisalan ucapan yang busuk atau buruk, hiya syirik, yaitu kesyirikan. Sebagaimana yang telah kita lewati, kalimah thayyibah adalah tauhid. Kasyajaratin khabithah, bagaikan pokok yang busuk, yakni al-kafir, yaitu orang kafir. Sebagaimana mukmin itu adalah perumpamaannya adalah pokok yang bagus, pokok kurma. Sedangkan orang kafir perumpamaannya adalah pokok yang busuk, yang sudah tercabut. Ujtusat min fawqil ardi ma laha min qarar, yakni asyirka laisa lahu aslun ya'khudhu bihillah, ya'khudhu bihil kafir. Kesyirikan itu tidak memiliki akar yang boleh dipegang oleh orang kafir. Ya, tak ada dalil sama sekali untuk menguatkan kesyirikan dia. Kenapa menyembah patung? Apa faedah dari patung itu? Tak mampu apa-apa. Bahkan kita yang susah payah untuk membeli patung atau menciptakan patung atau dan seterusnya, tak ada manfaatnya sama sekali. Wala burhan, orang kafir tidak memiliki bukti untuk mendukung keyakinan dia. Wala yaqbalullahu ma'asyirki amala, Allah tidak menerima amalan bersama dengan kesyirikan. Fala yaqbalu amalal musyrik, maka Allah tidak menerima amalan musyrik. Berarti tak ada gunanya pokok yang ditanam tadi, akan segera tercabut dan mati, tak ada untungnya sama sekali. Wala yas'adu ilallah, dan amalannya tidak naik kepada Allah. Falaisa lahu aslun sabitun fil ard wala far'un fis sama, maka dia tidak memiliki akar yang kukuh di bumi ataupun cabang di langit. Yaqul, maknanya Allah berfirman, laisa lahu amalun salihun fis sama wala fil ard, dia tidak memiliki amal soleh di langit ataupun di bumi. Wa qala Rabi' ibnu Anas, masalul syajarati al-khabisah masalul kafir, permisalan pokok yang busuk adalah permisalan untuk orang kafir. Laisa liqaulihi wala li'amalihi aslun wala farq, ucapannya ataupun amalannya tidak memiliki akar ataupun cabang. Wala yastaqirru qauluhu wala amaluhu fil ard, ucapan dan amalannya tidak menetap di bumi. Wala yas'adu ilas sama, dan tidak naik ke langit. Wa qala Sa'id an Qatadah, Sa'id an Qatadah selalu siapa? Sa'id bin Abi Arubah Al-Basri asbatun nas fi Qatadah. Fi hadhil ayah, tentang ayat ini, inna rajulan laqiya rajulan min ahlil ilm, sesungguhnya ada seseorang yang menjumpai orang lain dari kalangan ulama. Faqalalah, lalu dia bertanya kepada si alim tadi, ma taqulu fil kalimatil khabisah, apa ucapan Anda tentang perkataan yang busuk? Qal ma a'lamu laha fil ardi mustaqarrun wala fis sama'i mas'ad, mustaqarrun wala fis sama'i mas'ada. Saya tidak mengetahui pokok yang kalimat yang busuk itu memiliki tempat menetap di bumi ataupun tempat naik ke langit. Illa an talzama unuqa sahibaha, kecuali dia itu akan selalu menempel di leher pemiliknya, hatta yuwafiya bihal qiyamah, sehingga dia menjumpai hari kiamat dengan ucapan yang buruk tadi. Na'udzubillah, akan menjadi bukti keburukan dia, amalan buruknya menempel di lehernya. Wa qauluhu ujtusat ay ustusilat, sama ya, yaitu dicabut asalnya, dicabut akarnya. Min fawqil ard, dari atas bumi. Summa akhbara subhanahu an fadlihi wa adlihi fil fariqain. Kemudian Allah yang Maha Suci mengkabarkan tentang keutamaannya dan keadilannya pada dua kelompok tadi. Ashabil kalimit thayyib wal kalimil khabith,
pemilik ucapan yang bagus dan pemilik ucapan yang busuk. Fa akhbara annahu yusabbitul ladzina amanu bi imanihim. Maka Allah mengkabarkan bahwasanya Dia mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan sebab keimanan mereka. Dikukuhkan dengan apa? Bil qaulis sabit, dengan perkataan yang kukuh. Ahwaja ma yakununa ilaihi fid dunya wal akhirah. Dalam situasi yang paling dia perlukan kepada kalimat yang kukuh tadi di dunia dan di akhirat. Terutama menjelang kematian itu. Kalau dia matinya tanpa mengucapkan la ilaha illallah, ini rugi besar, su'ul khotimah. Demikian pula nanti kalau berhadapan dengan malaikat yang ada di alam kubur itu dan dia tak mampu mengucapkan kalimat tauhid dan seterusnya itu, maka ini kerugian yang besar. Dia tidak memiliki ucapan yang kukuh sebagaimana di dunia, lidah dan hatinya juga tidak kukuh. Maka keadaan yang paling diperlukan adalah waktu itu menjelang kematian dan tatkala di alam kubur, dan nanti apabila sudah sampai hari kiamat. Banyak orang yang masuk neraka, tetapi yang masih punya kalimat la ilaha illallah, maka masih punya harapan untuk diselamatkan. Wa annahu yudhillu zalimin wa humul musyrikun. Dan Allah menerangkan bahwasanya Dia menyesatkan orang-orang yang zalim dan mereka adalah kaum musyrikin. Anil qaulis sabit, dari perkataan yang kukuh. Setiap kali mau mengucapkan la ilaha illallah tak mampu. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa. Banyak orang yang walaupun dia hafal, tetapi menjelang kematiannya tak mampu mengucapkan la ilaha illallah, karena amalan sehari-harinya sangat jauh dari tauhid, sangat jauh dari ketaatan dan seterusnya. Padahal dia masih hidup. Gimana setelah mati? Baik. Kemudian kata beliau di sini, fa'adhallaha ula'i bi'adlihi lidzulmihim. Maka Allah menyesatkan orang-orang tadi dengan keadilannya disebabkan oleh kezaliman mereka. Wasabbatal mu'minina bifadlihi liimanihim. Dan Allah mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan kurnianya disebabkan oleh keimanan mereka. Wa tahta qaulihi, dan di bawah firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam kandungan ayat ini, yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Kanzun azim, ada perbendaharaan yang agung. Tentunya bagi orang yang memahami tafsir dari ayat ini. Man wuffiqa limadhannatihi wa ahsana istikhrajah. Untuk siapa perbendaharaan yang agung ini, pundi-pundi yang sangat agung ini? Untuk orang yang diberi taufik untuk mengetahui posisinya, dan dia bagus di dalam mengeluarkan faedah-faedahnya. Paham dari sisi lughah, dari sisi sastra, dari sisi tafsirnya, dari sisi usul fikih dan seterusnya, dengan bimbingan Nabi dan para sahabat, maka dia mampu untuk mengeluarkan faedah banyak sekali dari ayat ini. Waqtina'ih wa ahsana, berarti ada takdir ahsana. Waqtina'ah, dan bagus di dalam merawat ayat ini. Iqtana, yaitu merawat, meneliti, memperhatikan. Wa anfaqa minhu faqada ghanam. Ini istilah beliau ya. Menginfakkan darinya, yaitu ghanimah yang hilang, yaitu dia siap untuk mengorbankan harta yang banyak demi meraih ilmu ini. Maka akhirnya memang dia sangat memahami kandungan dari ayat-ayat Al-Quran. Wa man hurrimahu faqad hurrim. Barang siapa dihalangi dari mendapatkan, dari memperolehi pundi-pundi perbendaharaan yang agung ini, berarti sungguh dia telah dihalangi dari keuntungan yang besar. Wadzalika annal abda la yastaghni an tasbitillahi lahu tarfata ain. Sebabnya adalah karena seorang hamba itu, marhaban, dia tidak akan tidak merasa perlu
dari pengukuhan dari Allah Ta'ala untuknya sekejap mata pun. Maknanya bagaimana? Yaitu seorang hamba Allah, dia pasti senantiasa sangat memerlukan pengukuhan dari Allah setiap sekejap mata. Tak mungkin dia mampu untuk kukuh sendirian tanpa bantuan dari Allah Ta'ala. Fa illam yuthabbithu wa illa zalat sama'u imanih. Apabila Allah tidak mengukuhkan dia, maka jawabannya setelahnya, walaupun ini kalimatnya bertingkat di sini. Tanpa illah pun sudah cukup. Maka apabila Allah tidak mengukuhkan dia, akan hilanglah langit keimanan dia. Wa ardih, demikian pula bumi keimanan dia. Tak ada tempat untuk berpijak, tak ada tempat untuk bernaung. Sebagaimana pokok keimanan yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Tak ada akar yang kukuh dan tidak ada cabang yang naik ke atas. An makanihima, hilang langit dan bumi keimanan dia dari tempatnya. Wa qad qala ta'ala li akrami khalqihi alaih. Sungguh Allah Ta'ala telah berfirman kepada makhluknya yang paling mulia di sisinya, abdihi wa rasulih, hambanya dan utusannya, walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Seandainya bukan karena laula, ini harful imtina. Seandainya bukan demikian, maka yang terjadi adalah perkara itu. Seandainya bukan karena kami telah mengokohkan engkau, maka sungguh hampir-hampir engkau itu akan condong kepada mereka sedikit. Baik. Karena beliau sendiri punya kekukuhan yang kuat, hatinya sangat kuat, Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Allah tidak kukuhkan, maka sedikit demi sedikit beliau akan condong kepada bujuk rayu orang kafir dan seterusnya. Wa qala ta'ala li akrami khalqih. Allah Ta'ala berfirman kepada makhluknya yang paling mulia, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Yaitu ingatlah tatkala Rabbmu memberikan wahyu kepadamu, Rabb memberikan wahyu kepada para malaikat. Annya tafsiriyah, yaitu Allah berfirman, anni ma'akum, sesungguhnya aku menyertai kalian, yaitu dengan bantuan, pertolongan dan seterusnya. Fasabbitul ladzina amanu, maka berikanlah kekukuhan untuk orang-orang yang beriman. Makhluk yang paling mulia untuk yang ayat kedua ini siapa? Yaitu para malaikat. Atau kembalinya tetap kepada Allah, kepada Nabi Muhammad juga. Baik, id dzarful lima madha minaz zaman mabni ala sukun fi mahali nasab. Yang menasabkannya amilnya adalah fiil tersembunyi, yaitu uzkur atau tadzakkar. Wa fi sahihain, di dalam sahihain, min hadis tajalli, hadis yang bercerita tatkala Allah menampakkan diri di hari kiamat itu. Qal wa huwa yas'aluhum wa yusabbituhum. Dan Allah menanyai mereka, orang-orang yang di padang mahsyar yang tersisa itu, dan dia mengukuhkan mereka. Baik. Beliau mengatakan sahihain, tapi ini perlu diperinci. Kita baca catatan kakinya, sahih akhrajahul Imam Ahmad wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamati fi sha'idin wahid. Allah akan mengumpulkan umat manusia, tentunya yang lain-lain juga, pada hari kiamat di satu tempat, di satu dataran. Summa yatla'u alaihim rabbul alamin. Kemudian Rabbul Alamin menampakkan diri kepada mereka. Fayaqulu ala yatba'u kullu insanin makanu ya'buduna. Ala di sini adalah harfu al-istinafiyah dan harfu tanbih, yaitu ketahuilah atau ingatlah, hendaknya setiap orang mengikuti apa yang dulu mereka sembah. Fayumassalu li sahibi shalibi shalibuh. Maka orang yang menyembah salib akan dibuatkan untuk mereka, diserupakan untuk mereka salibnya.
untuk dia salibnya. Wali sahibi tasawiri tasawiruh, dan orang yang menyembah gambar-gambar maka akan dibuatkan untuk mereka, untuk dia gambar-gambar itu. Wali sahibin nari naruh, penyembah api akan ditampakkan untuknya api. Fayatba'una ma kanu ya'budun, lalu mereka mengikuti apa yang dulu mereka sembah. Sekarang yang berlaku adalah amalannya. Ini sesuai dengan amalan waktu di dunia. Wa yabqal muslimun, dan masih tertinggal kaum muslimin di situ karena sesembahan mereka belum datang untuk diikuti. Jelas Allah Ta'ala sudah menampakkan diri tadi, tetapi untuk diikuti belum tiba waktunya. Masih ada cabaran. Fayatla'u alaihim Rabbul Alamin, lalu Rabbul Alamin menampakkan dirinya kepada kaum muslimin. Fayaqul ala tattabi'unan nas, lalu Allah bertanya, apakah kalian, ala ini dohirnya adalah hamzah istifhamiyah dan la nafiyah, apakah kalian tidak mengikuti orang-orang? Fayaqulun na'udzubillahi mink, maka mereka mengatakan kami berlindung kepada Allah darimu. Na'udzubillahi mink, diulang 2 kali. Allahu Rabbuna, Allah adalah Rabb kami. Hadza makanuna hatta nara Rabbana. Ini adalah tempat kami sehingga kami melihat Rabb kami. Dohirnya sebagaimana dalam Sahihain, Allah menampakkan diri dalam wajah yang belum mereka kenal. Wa huwa ya'muruhum wa yusabbituhum, Allah memerintahkan kepada mereka dan mengukuhkan mereka. Summa yatawara, lalu Allah menyembunyikan diri, yaitu tidak lagi memperlihatkan diri. Summa yatla'u fayaqul, lalu dia menampakkan diri lagi seraya mengatakan ala tattabi'unan nas. Ini kalimatnya sama. Fayaquluna na'udzubillahi minka na'udzubillahi minka. Allahu Rabbuna wa hadza makanuna hatta nara Rabbana wa huwa ya'muruhum wa yusabbituhum. Qalu la ya Rasulullah. Maka para sahabat mendengar berita itu mengatakan tidak wahai Rasulullah, yaitu mereka khawatir. Ini cabaran yang besar sekali di padang mahsyar itu. Qal fa innakum la tudarruna fi ru'yatihi tilkas sa'ah, maka sesungguhnya kalian tidak akan mengalami bahaya tatkala melihat Allah di waktu itu. Ya, karena apa? Melihatnya ke atas sehingga tidak saling berdesak-desakan. Kalau melihatnya ke depan ada sebagian yang terhalangi dan seterusnya. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Hadil Arwah menyebutkan bahwasanya keyakinan bahwasanya Allah dilihat di hari kiamat tidak akan sempurna kecuali dengan meyakini Allah Ta'ala memang di atas. Makanya Rasulullah dalam hadis mutawatir menyebutkan kama tarawna syamsa, sebagaimana kalian melihat matahari laisa dunaha sahab, tidak ada awan yang menghalanginya. Demikian pula bulan, sementara terlihatnya matahari dan bulan adalah di atas. Kemudian disebutkan di sini summa yatawarok, yaitu Nabi menyebutkan kemudian Allah menyembunyikan dirinya lagi. Mungkin apa? Yaitu menutupkan hijab. Summa yatla, lalu menampakkan diri lagi. Fayu'arifuhum nafsah, lalu dia memperkenalkan dirinya kepada mereka. Summa yaqul ana rabbukum, lalu Allah berfirman aku adalah Rabb kalian. Fattabi'uni, lalu maka ikutilah aku. Sebagian perinciannya ada dalam Sahihain ma'ruf. Fayaqumu al-muslimun, lalu kaum muslimin bangkit. Wa yudha'u sirat, dan diletakkanlah sirat, yaitu semacam titian atau jejantas jembatan di permukaan neraka itu menuju ke surga. Fayamurruna alaih, lalu mereka lewat di atasnya. Al-hadis, hadal hadis sahih. Hadis ini sahih fi lafadz wa huwa ya'muruhum wa yusabbituhum, dalam keadaan Allah memerintahkan mereka dan mengukuhkan mereka. Wa haditsu tajalli akhrajahu aidan al-Bukhari wa Muslim duna hadhil kalimat. Hadis tajalli yang mana Allah memperlihatkan diri, menampakkan diri, asalnya riwayat Bukhari Muslim juga tanpa kalimat-kalimat yang tadi.
Kelanjutannya besok malam insya Allah, wallahu a'lam. Apa itu? Biasanya kalau yang hafalan banyak 9, 10 kah atau 9, 15? Iya. Insya awal. Terus apa yang Abu Adam berangkatnya pagi, jadi mereka anak-anak hafalannya mereka pagi, jadi kita cepat selesai Pak malam tuh.